Salam untuk kita semuanya Bapak Ibu, berjumpa lagi bersama saya di video ini. Saya menyapa seluruh Bapak Ibu ya, dan pada kesempatan ini juga saya membagikan cara panduan lengkap Bapak Ibu mengapa THR belum cair. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Silakan Bapak Ibu menyimak salah satu penyebabnya. Jadi, membahas penyebab THR Bapak Ibu belum cair baik di sektor swasta maupun ASN, serta apa langkah-langkah yang dapat dilakukan jika mengalami keterlambatan THR. Maka itu penting Bapak Ibu ketahui. Silakan menyimak info yang saya paparkan kepada Bapak Ibu semua. Baik, langsung kita pada tutorialnya Bapak Ibu. Dan sebelumnya Bapak Ibu silakan mendukung channel ini dengan cara yang paling sederhana Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, langsung kita pada informasinya seperti apa dari liputan6.com Jakarta. Ini penting untuk Bapak Ibu semua, terkhusus yang masih belum mendapatkan THR. Untuk menjelang hari raya Bapak Ibu ya, beberapa masalah THR belum cair menjadi salah satu kekhawatiran utama bagi banyak pekerja di Indonesia. Maka situasi THR belum cair ini dapat menimbulkan kesulitan bagi para karyawan yang mengandalkan tunjangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Mengingat pentingnya THR bagi kesejahteraan pekerja, pemerintah telah menetapkan regulasi yang ketat mengenai pembayaran THR Bapak Ibu ya. Ada penetapan regulasi ya ataupun syarat untuk pembayaran THR, makanya Bapak Ibu dapat mengalami penyebabnya untuk belum dapat mendapatkan THR. Dari berdasarkan surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan ya di nomor M-2-HK-04 Mawi 3 2024, pembayaran THR wajib dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun demikian, masih banyak kasus THR belum cair yang dilaporkan setiap tahunnya Bapak Ibu. Inilah penyebabnya keresahan di kalangan pekerja dan keluarganya. Nah, untuk mengantisipasi dan mengenani masalah THR belum cair, Kementerian Ketenagakerjaan ya telah menyediakan berbagai fasilitas dan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh para pekerja. Jadi inilah akan saya membahas secara mendalam tentang penyebab, solusi, dan langkah-langkah yang dapat diambil ketika menghadapi masalah keterlambatan pembayaran THR. Nah, untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu, berikut ini ya telah dilimput dari .com rangkum dari berbagai sumber pada Kamis 6 Februari. Bahwa pembayaran THR di Indonesia diatur secara ketat melalui berbagai regulasi yang bertujuan melindungi hak-hak pekerja. Maka berdasarkan peraturan yang berlaku, THR wajib dibayarkan kepada seluruh pekerja yang telah memiliki masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus. Maka besaran THR yang wajib dibayarkan oleh pengusaha ditentukan berdasarkan masa kerja karyawan. Jadi bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, THR yang diterima adalah sebesar 1 bulan upah. Sementara itu, untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara profesional dengan perhitungan masa kerja 1 kali sebulan upah sama dengan 12 bulan Bapak Ibu ya. Maka penting untuk dicatat bahwa pembayaran THR tidak boleh dicicil dan harus dibayar secara penuh. Yang hal ini sesuai dengan pernyataan tegas dari Menteri Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa THR adalah hak pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha tanpa pengecualian. Maka pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan pembayaran THR dapat dikenakan sanksi bertingkat, mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha. Sanksi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Nah, ini cara Bapak Ibu, poin penting, cara melaporkan THR yang belum cair. Dari Kemenaker telah menyediakan sistem pelaporan yang mudah diakses melalui platform digital
untuk membantu pekerja yang mengalami masalah THR belum cair. Berikut adalah langkah-langkah detail untuk melaporkan keterlambatan pembayaran THR. Ya, Bapak Ibu, pertama-tama silakan mengunjungi portal resmi Posko THR di http://posko.kemenaker.go.id ataupun dashboard Bapak Ibu ya. Langkah kedua, lakukan pendaftaran akun dengan mengisi data berikut. Ya, silakan Bapak Ibu setelah mengunjungi portal resmi Posko THR, Bapak Ibu melakukan pendaftaran akun dengan pengisi data berikut. Silakan membutuhkan nomor induk kependudukan, nama lengkap sesuai KTP Bapak Ibu, dan nama ibu kandung yang lengkap, alamat email aktif, dan serta nomor ponsel yang aktif. Lanjut ke langkah ketiganya, Bapak Ibu buat kata sandi dengan kriteria khusus yang ditentukan. Setelah itu, berhasil mendaftar, Bapak Ibu masuk ke akun dan pilih menu pengaduan THR. Nah, itu silakan Bapak Ibu isi formulir pengaduan dengan lengkap dan jelas. Dan serta lampirkan dokumen pendukung jika ada Bapak Ibu ya. Baru ketujuh, silakan kirimkan laporan dan tunggu tindak lanjut dari Kemenaker. Nah, ini adalah salah satu Bapak Ibu cara untuk melaporkan THR yang belum cair. Ada 7 cara. Pertama, silakan Bapak Ibu mengunjungi portal resmi Posko THR. Layanan konsultasi THR. Selain sistem pelaporan, Kemenaker juga menyediakan layanan konsultasi untuk membantu pekerja memahami hak-hak Bapak Ibu terkait THR. Maka layanan ini dapat diakses melalui portal www.kemenaker.go.id Bapak Ibu ya. Barulah kedua, pilih menu layanan dan Posko THR. Inilah ada 7 cara Bapak Ibu ya, di mana pelayanan konsultasi ini Bapak Ibu telah menyediakan informasi mengenai perhitungan THR, hak-hak pekerja, dan solusi untuk berbagai masalah terkait THR. Ya, petugas yang bertugas akan memberikan panduan dan jawaban sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu informasinya ya, cara melaporkan THR yang belum cair Bapak Ibu ya. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua yang belum mendapatkan THR ataupun yang mengalami keterlambatan ke pencairan THR tahun 2025 ini. Semoga dengan cara ini Bapak Ibu semua mendapatkan pencairan THR sesegera mungkin Bapak Ibu ya. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi bersama saya di video berikutnya.